Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada acara inti dari kajian subuh ini, yaitu mendengarkan uraian surat Ali Imran ayat 59 yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Kali ini Ustadz akan didampingi oleh Ibu Melda Santi. Mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mili dan Bapak Ibu semuanya. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, semua sehat, lancar. Assalamualaikum Ibu Melda Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Meli, Ustadz Rizal dan kawan-kawan sekalian. Ya, Ibu kayaknya sepertinya udah siap ya Ibu ya. Oh, pasti. Baik Ustadz. Baik Ustadz, disilahkan Ustadz. Oke, syukran Bu Mili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabina wa habibina bihimna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain an tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan rahmat kepada kita semuanya yang tak mampu kita hitung. Kita Allah berikan nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita senang melaksanakan amalan-amalan soleh. Dan kita menjauhi semua perbuatan-perbuatan maksiat, karena kita nggak suka dengan perbuatan maksiat itu. Allah berikan kita nikmat panjang umur, dengan sisa umur ini, dengan umur yang ada sekarang, kita pertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Kita lakukan semua amal ibadah kita. Sehingga dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap tutur kata kita, dalam setiap hembusan napas kita, dan dalam setiap kedipan mata kita, semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Kenapa? Semua kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Terutama untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Kita Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mampu melaksanakan tugas sehari-hari dengan normal. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran ini masuk ke Zoom lalu bicara tentang Al-Quran. Orang lain masuk Zoom bicara tentang masa depannya, bicara tentang anak istrinya, bicara tentang kegiatan-kegiatan seninya. Kalau kita nggak masuk ke Zoom, bicara Al-Quran. Semua yang ada sekarang di Zoom siap membahas Al-Quran, surat Ali Imran ayat siap semua kita. Nah, itulah kita bersyukur ya. Tidak semua orang suka seperti ini. Yang naik Zoom hanya bicara Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu diberikan Allah nikmat mencintai Al-Quran. Jadi kita jaga nikmat Allah ini. Karena nikmat ini mungkin Bapak Ibu dalam membahas Al-Quran mungkin masih tahu, banyak yang lupa ya, karena KKM-nya tahu, KKSAD-nya lupa, atau KKP-nya tahu, KKSAD lupa. Tidak ada masalah. Yang penting bagaimana Bapak Ibu mencintai Al-Quran. Itu penting dulu. Karena itu modal dasar kita untuk memahami Al-Quran. Dan Allah sudah titip kepada kita semua. Tinggal kita menjaga. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran. Hamba yang bersyukur. Sebesar apapun Allah berikan nikmat kepada kita, kita melihat bukan nikmatnya, tapi Allahnya. Sang pemberi nikmat kita lihat. Ya mungkin kita diberikan oleh Allah rumah kecil. Tapi yang kita lihat bukan rumah kecilnya, tapi Allah yang memberikan kepada kita. Kita diberikan oleh Allah mungkin motor, bukan belum mobil. Tapi nggak apa-apa. Apa yang kita lihat adalah sang pemberi nikmat itu. Nikmat itu adalah titipan kita semua. Bagaimana tadi saya katakan bahwa harta itu bagi kita hanya 3. Harta itu yang kita pakai, kemudian habis. Seperti rumah, motor itu dipakai habis.
Lalu yang kedua yang kita makan, lalu menjadi BAB kita. Itu hanya dua. Yang ketiga, apa yang kita sumbangkan. Apa yang kita sedekahkan itu harta. Dan harta yang paling abadi adalah apa yang kita sumbangkan. Kalau di rumah kita 4, belum tentu untuk kita. Kita pakai cuma 1. 3 lagi kita sewain. Untuk orang lain, bukan untuk kita. Di Indonesia pandai-pandai dalam mengatur harta. Jadi kita bersyukur ya. Semua apa yang kita miliki, mau harta, mau jabatan, mau kesehatan, apapun yang kita miliki adalah kendaraan menuju Allah. Jangan sampai menyimpang dari sana. Jangan sampai harta yang melalaikan kita, sebagaimana kata Allah dalam surah At-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Keingin makan dunia itu akan melalaikan kita semua. Bagi kita, semua harta kita, semua apa yang ada pada kita sekarang adalah kendaraan menuju Allah. Tidak boleh lebih dari itu. Kita punya rumah boleh memang. Rumah kita untuk tempat santunan anak yatim. Rumah kita tempat rumah singgah orang-orang yang musafir. Rumah kita boleh gede, tapi gunanya untuk apa? Pemberian-pemberian amal ibadah. Tempat pengajian. Mobil kita boleh 3. 1 ke masjid, 1 ke yatim piatu, 1 ke pondok pesantren. Silakan. Jangan sampai ada harta kita yang bermaksiat kepada Allah. Pertanggungjawabannya berat nanti masalah harta. Dan kita dapatkan dengan halal dan perginya juga halal. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini membawa manusia dari ketidaktahuan sampai tahu mana yang hak dan mana yang batil. Beliau sudah memperagakan semuanya. Ini salah, ini benar. Ini salah, ini benar. Baik beliau sebagai seorang kepala keluarga, baik beliau sebagai seorang anggota masyarakat, baik beliau sebagai seorang pemimpin, ataupun panglima perang, ataupun seorang pedagang. Beliau sudah memperagakan. Tinggal kita mengikutinya. Dan kita berharap kelak nanti di Yaumul Hisab kita berjumpa dengan beliau, sang idola kita. Dan kita akui sebagai umatnya. Ini umatku, ya Allah, ini umatku. Sambil memberikan syafaat kepada kita semua. Dan kita berharap bersama beliau masuk ke surga Allah. Dan kita juga berharap bertetangga dengan beliau. Satu komplek. Apa modal kita? Apakah kita PHP? Enggak. Modal kita apa? Mencintai Al-Quran. Orang nanti di surga sebagaimana kata Allah dan Nabi adalah bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta beliau. Kita cinta Al-Quran. Itu modal kita. Kita berpegang pada Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta beliau. Mudah-mudahan dengan cinta beliau bisa membawa kita bertetangga dengan beliau di surga nanti, berkumpul dengan beliau. Betapa indahnya hidup ini. Di dunia kita baca sejarah beliau sungguh sangat mengagumkan. Bagaimana kasih sayang pada seorang manusia, bagaimana kasih sayang pada umat-umatnya. Menjelang meninggal, beliau menyebut umati, umati, umati. Kita yang diingatnya. Begitu beliau dibangunkan oleh malaikat Jibril, juga pertama kali yang ditanya apa? Mana umatku Jibril? Nah, sosok seperti itulah yang kita cintai sekarang. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran. Saya sapa dulu Bu Milda. Bu Milda, di mana posisi Bu Milda ini? Posisi di BSD, Ustadz, Tangerang Selatan. Oh, katanya di Bandung. Enggak, Ustadz, saya kan sekarang ini udah mukimnya di BSD, Ustadz, tapi di Batuk tuh ya sekali-sekali juga. Oh, jadi netamnya di BSD ya? Seringnya udah di BSD sekarang, kalau dulu di Bandung. BSD itu dengan Sentul jauh ya? Dari ujung ke ujung, tapi nggak jauh, Ustadz. Nggak jauh. Kalau untuk Al-Hasani nggak ada. Alhamdulillah. Yang jauh tuh dari Jambi ke dari Jadi Bu Milda ini latihan udah berapa lama Bu Milda? Latihan ini Ustadz, ya insya Allah sudah seminggu, sekitar 10 hari semingguan gitu Ustadz. Sama siapa latihan Bu Milda? Ya sama pembimbing, ya sama Ustadz. Ya sama ya belajar dari terdahulu Ustadz. Alhamdulillah. Udah siap ya berarti ya? Insya Allah Ustadz. Oke. Ada Pak Dimas sebelahnya nggak? Di perangkat lain? Ada dia perangkat lain Ustadz. Saya memang saya macet sini, saya ambil perangkat dia Ustadz. Oke. Silakan Bu Milda. Oke.
Syukran Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagai rasa bahagia saya pada pagi ini, boleh saya menyampaikan ucapan terima kasih Ustadz. Silakan. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur saya kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan keinginan saya dan telah mempertemukan saya dengan metode Al-Hasani ini, yang membuat saya merasa dekat dengan Al-Quran di masa tua saya, di kesehari-harian saya sekarang ini. Dan juga terima kasih dan hormat saya yang tak terindah pada Ustadz Hasridal Al-Hasani yang telah membimbing dengan sabar sehingga saya dapat membaca Quran dengan lebih bermakna. Jazakallah khairul Ustadz. Sama-sama. Dan pagi ini juga beliau telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya dengan ilmu yang masih sangat minim yang ada pada saya untuk tampil memaparkan surat Ali Imran ayat 59. Juga terima kasih saya kepada pembimbing saya Ibu Nuraini, Teh Pepe, dan bapak-bapak, ibu-ibu sahabat seperjuangan dalam mencari ridho Allah di Al-Hasani yang telah mensupport saya sehingga saya percaya diri untuk tampil. Juga saya terima kasih saya untuk teman hidup di sebelah saya ini, Ustaz, yang alhamdulillah bersedia untuk diajak masuk ke Al-Hasani, Ustaz. Amin. Siapa tuh, Bu? Rahasia. Yang juga teman-teman saya seperti Bu Nelly, Ibu Yulianti, dan sepupu saya Ibu Ismi yang telah mensupport saya dan istiqomah belajar di Al-Hasani, Ustaz. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, saya akan memulai dengan membaca terlebih dahulu surat Ali Imran ayat 59 secara keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qalallahu kun fayakun. Baiklah, ayat ini saya bagi menjadi 2 paragraf dan 18 penggalan. Yaitu paragraf 1, inna merupakan huruf bermakna, masalah merupakan kata benda yang cirinya ada ma di awal kata, akar katanya masalah, dan polanya fa'ala. Isa itu merupakan kata benda, yaitu nama orang. Indallahi merupakan kata benda majmuk yang terdiri dari huruf bermakna dan nama. Ya, insya Allah, Allah di sini. Ka merupakan huruf jar. Masali merupakan kata benda, cirinya ada ma di awal kata dan huruf jar ka di depannya, sehingga mengkasrahkan huruf terakhir menjadi akar kata menjadi li, jadi masali. Itu ada di Mahmud Yunus halaman 410 yang artinya perumpamaan. Oh maaf, tadi Ustadz juga saya lupa menyebutkan kamus yang halaman kamus yang telah saya dapatkan artis itu. Jadi tadi yang masalah yang pertama itu di Mahmud Yunus 410 yang berarti perumpamaan. Isa adalah kata benda nama orang Isa. Indallahi itu di Mahmud Yunus 282 yaitu di sisi Allah. Ka merupakan huruf jar yaitu seperti. Masali itu di Mahmud Yunus 410 yang artinya perumpamaan. Adama itu merupakan kata benda nama orang yang berarti Adam. Jadi untuk yang paragraf pertama artinya sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Untuk paragraf yang kedua, kholaqo bentuknya KKL, pelakunya huwa, akar katanya kholaqo, polanya fa'ala, ciri KKL-nya huruf ketiga akar kata berkat fathah.
itu dapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 120 yang artinya dia telah menjadikan. Hu merupakan kata ganti sebagai objek karena di belakang kata kerja. Artinya nya. Min merupakan huruf jar yang artinya dari. Turobin merupakan kata benda. Cirinya ada tanwin di akhir kata dan huruf jar di depan kata. Akar katanya turobun, akar kata bendanya turobun. Karena ada huruf jar di depannya maka menjadi turobin. Summa adalah huruf bermakna yang artinya kemudian. Kola adalah bentuk KKL dengan pelaku huwa. Akar katanya kowala. Di sini berlaku kaidah sia 2, di mana di dalam akar kata bila ada huruf waw dan dia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kola, ini polanya pola fa'ala. Itu terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya dia telah berkata. La merupakan huruf bermakna yang artinya kepada. Hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Kun merupakan kata kerja perintah, pelakunya anta, akar katanya kana, polanya fa'ala. KKP, proses KKP berasal dari KKS tadi. Takunu, nah itu pelakunya anta. Bila dibuang huruf KKSAD-nya dan huruf akhirnya dimatikan, bila dibuang huruf KKSAD-nya ta dan waw sukun dan domah pada nun. Nah, itu dan huruf terakhirnya dimatikan itu menjadi kun. Nah, itu terdapat di Kamus Mahmud Yunus 386 yang artinya jadilah kamu. Wa fa di sini merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Yakunu itu bentuknya KKSAD. Cirinya di awal kata ada ya, di akhir kata ada waw sukunna nun yang harokat domah yang menunjukkan pelaku. Itu pelakunya huwa. Pelakunya huwa. Akar katanya kana. Itu kaidah sia 2. Apabila di tengah akar kata huruf waw dan dia berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Itu terdapat di Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya dia akan ada. Nah, jadi untuk paragraf kedua dia telah menjadikannya dari tanah, kemudian dia telah berkata kepadanya, jadilah kamu, maka dia akan ada. Sesuatu itu ada. Alhamdulillah Ustaz. Shadaqallahul azim. Kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu ada pada saya karena saya sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mumtaz Bu Milda ini. Alhamdulillah. Ya, memang kita bisa belajar Bu Milda ya. Alhamdulillah udah lancar Bu Milda ini. Tinggal latihan-latihan diperbanyak nanti Bu Milda ya. Jam terbang Ustaz. Wajar ya. Tapi udah bisa, udah mantap. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti tinggal diskusi kita tanya jawab tentang apa yang dibacakan oleh Bu Milda tadi. Nah, saya bicara konteks dikit aja ya. Ayat ini membantah ketuhanan Nabi Isa yang dianggap oleh beberapa segelintir orang untuk Tuhan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Inna matala Isa indallahi. Nah, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah kama tali Adam. Seperti Adam. Nggak berbeda. Jadi Isa manusia biasa. Bagi kita alhamdulillah Nabi Isa bagi kita adalah seorang nabi utusan Allah. Nggak lebih dari itu. Sama dengan nabi-nabi yang lain. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Merupakan Isa di sisi Allah ya, dalam pandangan Allah dan ilmu Allah sama dengan Adam. Khalaqahu, dia menciptakannya min turabin, dari tanah. Jadi kalau Isa masih ada ibunya, ini nggak ada bapak. Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, bisa. Kenapa Nabi Isa nggak ada bapak kok bantah ya, sholat Tuhan ya. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, bisa. Jadi ada orang yang nggak ada bapak, nggak ada ibu, itu Nabi Adam. Ada yang nggak ada bapak, itulah Nabi Isa. Ada yang nggak ada ibu, siapa? Siti Hawa. Jadi bagi Allah semuanya sama. Nah, kemudian khalaqahu min turabin, dia menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala. Kemudian dia berkata, Allah untuk menciptakan satu benda atau satu makhluk cukup berkata kun. Jadilah apa yang menjadi kun, maka fayakun, maka semua terjadi. Jadi bagi Allah nggak ada yang berat ya. Kalau kita dalam keadaan sakit sekarang, Allah sembuhkan ya kun fayakun. Tapi tetap kita berikhtiar untuk sembuh. Jangan pernah putus asa. Kalimat kun fayakun itu membuat kita tidak pernah putus asa. Seberat apapun cobaan kita, yakinkan dengan kata kun fayakun. Yakinkan. Malah ada metode pengobatan namanya metode kun fayakun. Ada itu dipakai untuk metode. Bagi kita bukan masalah pengobatan, tapi keyakinan kita. Seberat apapun seorang pedagang hancur lebur usahanya, yakin bangkit kun fayakun. Karena semua persoalan hidup kita bermula dari kita. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan kita yang sia-sia. Kita sakit, kita ekonomi apa kita usaha kita jatuh, jabatan kita di kantor jatuh juga dan segala macamnya, semuanya sudah ada takdir dari Allah. Tinggal kita kun fayakun, bangkit. Di kalimat kun fayakun itu bagi kita untuk membuat semangat kita bahwa bagi Allah kalau Allah ingin hitungan detik selesai. Sebaliknya juga gitu. Pada saat kita kaya, jangan lupa diri. Pada saat kita sedang di atas, sedang kaya, sedang sehat, jangan lupa diri. Bagi Allah kita sehat, besok bisa sakit. Bagi Allah kita kaya sekarang, besok bisa habis. Saya punya teman ya, ratusan miliar, hitungan minggu habis. Nah, jadi kalau kita kaya, jangan sombong. Kalau kita, Bapak Ibu lihat ya, para pejabat, hari ini jadi pejabatan, besok masuk hutan. Jadi hitungan detik bagi Allah. Jadi kita jaga semua nikmat-nikmat Allah. Jangan jadikan nikmat Allah sebagai alat pembangkang kita kepada Allah. Jadikan semua nikmat-nikmat Allah ini sebagai kendaraan kita menuju. Demikian dari saya. Lagi kalau ada hal yang salah, itu karena kami sedang belajar ya, wajar salah. Dan kami mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih kurang mohon maaf dan saya kembalikan kepada Bu Imelda. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, demikian uraian Al-Quran dan penjelasannya dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 59. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ya.